Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat baik ini, mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa ketemu meskipun hanya lewat media massa, yaitu media sosial, yaitu berupa channel YouTube, yaitu dari Ilmu dan Amal Channel. Semoga pertemuan yang hanya sebentar ini memberikan manfaat untuk saya dan juga para pemirsa semuanya. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita aturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat satu tema, yaitu berkaitan dengan manfaat bahwa seseorang yang mendatangi sholat Jumat itu akan diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Tulisan pendek ini ditulis oleh Ustadz Abu Abdillah Rahmat dan saya peroleh dari teman yang mengirimkan WA dari staf Radio Bas FM Salatiga. Kita aturkan terima kasih kepada keduanya, semoga ini menjadi fadilah untuk kebaikan dan tambahan amal. Baik, bagaimana caranya untuk mendapatkan ampunan dengan menjalankan sholat di hari Jumat? Ada satu hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang itu mandi di hari Jumat, bersuci semampunya, memakai minyak wangi, atau menyentuh wewangian di rumahnya. Kemudian dia keluar menuju ke masjid dan tidak memisahkan duduk antara 2 orang. Lalu dia sholat semampunya, kemudian dia diam ketika imam berkhutbah, kecuali diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 883. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, mungkin di antara kita ketika menjalankan sholat Jumat tidak pernah atau belum memperhatikan hal ini, belum memanfaatkan kesempatan melaksanakan sholat Jumat untuk menghapus dosa kita. Di antara kita barangkali hanya melakukan sholat Jumat itu menjadi satu kewajiban saja. Sering kita dapati bahwa masjid itu masih kosong, misalnya jam 11. Kalau misalnya sholat Jumat itu dilaksanakan jam 12, maka jam 11 itu biasanya masih kosong. Mungkin marbot juga baru menyiapkan peralatan khutbah, mungkin menyapu, menyiapkan sound system dan sebagainya. Padahal waktu Jumat itu waktu yang mulia. Di sini ada ampunan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga melalui pertemuan singkat ini kita kaum laki-laki terutama dapat memanfaatkan kesempatan setiap Jumat itu untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Yaitu bagaimana? Yaitu dengan menjalankan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Barangkali di antara kita sering, misalnya waktu menunjukkan jam 11, ketika ada temannya mengajak, ayo kita berangkat Jumat, banyak yang menimpali, nanti masih lama, nanti saja. Biasanya seperti itu. Dan kebanyakan itu datang menjelang azan dikumandangkan, sehingga keutamaan-keutamaannya ini pun tidak dipersiapkan dengan baik. Untuk mandi Jumat mungkin sudah banyak orang yang melakukannya, tetapi untuk memakai wangi-wangian barangkali belum. Apalagi bagi para pekerja, baik pegawai ataupun karyawan, mungkin tidak pernah terfikirkan untuk bersiap-siap khusus untuk mendatangi Jumat menjelang atau sesaat sebelum dia berangkat Jumatan. Ya seadanya saja, ketika sudah terdengar azan atau mungkin hampir azan, pekerjaan ditinggalkan dan kemudian berangkat ke masjid tanpa sempat ya misalnya pakai minyak wangi dulu, memilih pakaian yang lebih baik dan sebagainya. Nah, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan hadis di atas, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah bahwa diampuninya dosa dari satu Jumat ke Jumat yang lain itu ada syaratnya. Jadi tidak sekedar seseorang itu melakukan sholat Jumat saja, tapi ada syaratnya, yaitu semua hal yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis di atas itu terpenuhi. Yaitu apa? Yang pertama, mandi. Mandi kemudian bersuci. Jadi meskipun kita akan melakukan kerja dulu, ya, bekerja di pagi hari, maka kita mandi sebagaimana cara mandi janabah. Nah, setelah mandi kita bersuci, mungkin berwudu, kemudian memakai minyak wangi, kemudian memakai minyak wangi atau wangian yang dimilikinya. Nah, kemudian juga memakai pakaian yang terbaik. Ada baiknya bagi sahabat-sahabat rahmani wa rahmatullah yang melakukan aktivitas dagang atau ya berkebun atau karyawan pabrik, pegawai, maka menyiapkan pakaian yang terbaik, pakaian yang dikhususkan untuk mendatangi Jumat. Jadi tidak memakai pakaian kerja. Kita sering mendapati sebagian jamaah sholat Jumat itu ya pakai seragam, dan bahkan ada yang pakai kaos, karena kebiasaan di Indonesia hari Jumat itu adalah hari olahraga, jalan santai atau apa, sehingga tidak menyiapkan ganti. Ya pakaiannya sama dengan yang dipakai. Nah, maka idealnya mari kita siapkan pakaian ya yang terbaik, yang bersih, yang khusus ya kita khususkan untuk sholat Jumat. Jadi begitu akan mendatangi Jumat, ganti pakaian. Nah, ini insya Allah tidak terlalu sulit dan pahalanya juga sangat besar. Kemudian setelah itu berjalan dengan tenang ke masjid. Memang yang lebih bagus itu berjalan kaki, tidak mengendarai kendaraan. Kalaupun
harus berkendaraan, maka kendaraannya itu berjalan dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Selanjutnya setelah sampai di masjid, maka hendaknya mencari tempat tanpa melangkahi pundak-pundak manusia atau memisahkan dua orang yang duduk, tidak memisahkan mereka. Maka mencari tempat yang longgar. Hal ini akan mudah kita lakukan apabila kita itu berangkatnya di awal waktu, ketika masjid masih sepi. Kalau kita berangkat sudah siang, sudah bahkan mungkin sudah dikumandangkan azan atau khotib sudah mulai khutbah, terpaksa mungkin ya karena melihat bagian depan itu masih kosong, maka kita memisahkan, melangkahi pundak-pundak untuk mendapatkan tempat yang kosong yang mungkin letaknya di soft depan. Maka dari itu sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, agar hal ini tidak terjadi, maka biasakan bagi sahabat-sahabat yang mendatangi masjid di awal waktu, pilihlah di soft yang terdepan. Karena soft yang terdepan ini pahalanya juga lebih tinggi, apalagi kalau mendapatkan soft pertama. Disampaikan bahwa soft yang pertama, orang yang berada di soft yang pertama itu mendapatkan doa atau didoakan oleh para malaikat. Jadi begitu jamaah masuk masjid, langsung pilih depan, maka tidak akan ada tempat yang kosong di soft depan. Nah, sementara ini tidak sedikit kita melihat kenyataan, meskipun dia datang lebih dahulu, tetapi dia memilih soft belakang, kadang-kadang pojok, mepet ke dinding. Nah, ini mungkin mencari sandaran. Jadi sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, pastikan ketika masuk masjid, lihat di depan masih kosong, maka isi di depan terlebih dahulu. Nah, kemudian tidak mengganggu orang lain. Misalnya menyapa, ya, bersalaman. Karena bisa jadi sahabat-sahabat kita ini sedang berzikir, sedang takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukup mencari tempat duduk, kemudian sholat. Nah, yang ini sholat nafilah, sholat sunnah, ya, minimal yaitu sholat 2 rakaat yang disebut sebagai sholat tahiyatul masjid. Kalau waktunya masih longgar, bisa ditambah dengan sholat sunnah semampunya, sedapat dia. Nah, setelah khotib naik ke mimbar, maka kita mendengarkan khotib dengan tenang, memperhatikan, ya, berusaha untuk memperhatikan. Ya, karena kadang-kadang memang ketika khotib berkhutbah itu kantuk sering datang. Ini harus kita berusaha untuk menghilangkan atau bagaimana caranya, ya. Kalau sekarang tertidur, besok usahakan tidak tertidur. Ya, kita belajar dari hal-hal yang menyebabkan mungkin terlalu capek, terlalu ini dan itu. Nah, ini kita usahakan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Apa itu? Ya apa saja. Memainkan apa saja. Misalnya memainkan ada kerikil di situ, memainkan tasbih atau melihat-lihat HP dan sebagainya. Jadi kita fokus mendengarkan khutbah Jumat.
Untuk itu sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, saya memberikan saran apabila kita hendak ke masjid untuk sholat Jumat terutama, begitu masuk masjid sudah tidak usah mengeluarkan HP ya, kecuali mungkin kita akan membaca Al-Quran melalui media HP tersebut. Kalau tidak, pastikan sudah tidak membaca WA, menelpon atau mengirim telepon dan sebagainya. Nah, demikian sahabat-sahabat rahimani wa rahmatullah. Jadi agar kita itu mendapatkan ampunan dosa ketika kita mendatangi sholat Jumat, hal-hal tersebut harus diupayakan dilaksanakan semuanya, karena tanpa itu maka ampunan tidak akan diperoleh oleh kita. Saya ulangi lagi yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang pertama yaitu mandi. Mandi di sini mandi seperti mandi janabah. Kemudian bersuci, kemudian memakai wewangian, dan juga dilanjutkan memakai pakaian terbaik. Berjalan dengan tenang, dan ketika di masjid itu tidak melangkahi pundak-pundak atau tidak memisahkan dua orang yang duduk. Kemudian tidak mengganggu orang lain. Terus melakukan sholat nafilah, sholat sunnah sesuai kemampuannya. Dan yang terakhir yaitu diam, memperhatikan ketika imam berkhutbah serta meninggalkan perbuatan sia-sia. Demikian sahabat-sahabat rahimani wa rahimullah, semoga sedikit ilmu ini dapat kita amalkan mulai Jumat yang akan datang ketika kita akan sholat Jumat. Jadi jangan sampai, yang penting menjalankan suatu kewajiban. Dengan demikian, dengan kita bersungguh-sungguh, insya Allah pahala Jumat yang kita peroleh itu sempurna. Terlebih lagi kita juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita untuk terus beramal sesuai ilmunya. Ya, jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Dan saya ucapkan terima kasih sahabat-sahabat yang sudah mensupport channel ini, dan semoga channel ini berkembang dengan baik dan memberikan manfaat untuk dakwah Islam sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.